Di sini ada soal ya, bisa kita lihat. Hana mempunyai 20 kue berwarna merah dan 25 kue berwarna biru. Kue tersebut dibungkus kemudian dijual pada teman-temannya di sekolah. Berapa banyak paket kue yang dapat dibuat Hana? Ini pertanyaan pertama berarti ya. Terus ya pertanyaan yang keduanya, berapa banyak lapisan dan potongan kue per bungkusnya ya. Nah, sebelum mengerjakan ini kita harus lihat dulu ya. Di sini itu yang dipinta EPB atau KPK ya. Nah, kita lihat indikasi pertanyaannya ya. Di sini ada kata-kata berapa banyak ya. Di sini juga yang kedua ada kata-kata berapa banyak ya. Kalau di pertanyaan itu ada kata-kata berapa banyak ya, berarti ini indikasi menanyakan FPB ya. Untuk itu kita cari FPB-nya, oke? Kita kerjakan dulu soal yang pertamanya ya. Berapa banyak paket kue yang dapat dibuat Hana? Nah, berarti di sini nantinya ada kombinasi ya, warna merah dan warna biru ya. Dan ini bisa dibuat dalam berapa paket gitu ya. Nah, kalau ada kata-kata berapa banyak ya, berarti ini mencari FPB ya. Nah, cara mudah untuk mencari FPB-nya ya adik-adik tidak usah pakai pohon faktor ya, karena sudah umum kalau pakai pohon faktor. Kita coba cara cepatnya ya, yaitu 20 dan 25 ya. Nah, di sini cari satu angka yang bisa membagi keduanya sama besar ya. Nah, kalau kakak lihat di sini bisa kita pakai angka 5 ya. Nah, setelah itu kita bagi 20 dibagi 5 adalah 4 dan 25 dibagi 5 adalah 5 ya. Dan di sini 4 dan 5 tidak bisa dibagi lagi ya. Nah, berarti untuk FPB-nya ya adalah angka yang berdiri ini di tengah ya. Berarti untuk nomor 1 ya, jawabannya adalah 5 paket kue ya, 5 paket kue. Nah, ini adalah soal FPB ya. Lalu nomor 2, di sini ditanya berapa banyak lapisan dan potongan kue per bungkusnya. Nah, berarti untuk perbungkusnya isinya itu ya, untuk kue warna merah ya, untuk kue warna merah itu berarti 20 dibagi 5 yaitu 4 kue ya. Lalu untuk kue warna biru ya, warna biru ya. Di sini kan warna biru 25 dibagi 5 ya. Berarti berapa? Berarti hasilnya adalah 5 kue ya. Jadi satu paket itu isinya 4 kue merah dan 5 kue biru ya. Seperti itu cara mengerjakannya adik-adik. Berikutnya ada soal ya. Kanita berjalan-jalan setiap 4 hari sekali. Sedangkan Danya berjalan-jalan setiap 6 hari sekali. Kamu berjalan-jalan pada 15 Juli 2018. Pada tanggal berapa kamu akan berjalan bersama-sama dengan Danya dan Kanina untuk yang kedua dan ketiga kalinya ya. Nah, di sini kita lihat soalnya ya, yang ditanya adalah pada tanggal berapa kamu akan berjalan bersama-sama lagi ya untuk yang ketiga dan kedua kalinya. Nah, kalau ada kata-kata pada tanggal berapa ya, ini atau ada kata-kata kapan berjalan bersama-sama lagi ya, atau istilahnya waktu paling dekat ya, berarti ini adalah indikasi soal KPK ya. Nah, untuk itu coba kita kerjakan ya. Di sini kita cari KPK dari 4 dan 6 ya. Kita cari angka berapa yang bisa membagi keduanya sama besar ya. Di sini kalau ada angka 4 dan angka 6 berarti yang bisa membagi kedua sama besar adalah angka 2 ya. Nah, di sini 4 dibagi 2 adalah 2 ya. Lalu berikutnya 6 dibagi 2 adalah 3 ya. Nah, untuk KPK-nya sendiri ya, adik-adik, di sini berarti adalah angka yang berdiri ini ya, atau yang di tengah ini, dikali dengan angka yang tidur atau angka yang paling terakhir ya. Berarti di sini KPK-nya sama dengan
2 dikali 2 dikali 3 ya, sama dengan berapa? 12 ya. Nah, di sini juga ada lanjutan pertanyaannya ya. Kapan kamu akan berjalan bersama-sama lagi pada kedua kalinya dan yang ketiga kalinya ya. Berarti di sini yang pertama untuk yang kedua kali ya. Untuk yang kedua kali berarti kita lihat, kita hitung dari 15 Juli 2018 ya. Kita tambah 12 hari atau kita tambah KPK-nya yaitu 12 hari. Nah, berarti di sini 15 ditambah 12 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 27. Jadi untuk yang kedua kalinya adalah 27 Juli 2018 ya. Lalu berikutnya kita hitung untuk yang ketiga kalinya ya. Untuk yang ketiga kalinya ya. Nah, caranya kita lanjutkan saja dari tanggal ini ya. Berarti bukan dari tanggal 15 Juli, tapi dari tanggal 27 Juli 2018 ya. Ditambah berapa? Ditambah KPK-nya. KPK-nya adalah 12 hari ya. Nah, 12 hari ini nantinya dibagi di bulan Juli dan bulan Agustus. Kenapa? Karena kan kalau bulan Juli itu sampai 31 doang ya tanggalnya ya. Sedangkan di sini sudah tanggal 27. Berarti dari 27 ke tanggal 31 Juli ya itu memakan 4 hari ya, 4 hari untuk yang di Juli ya. Nah, sisanya berarti dari 12 hari ini ya, setelah dipakai di bulan Juli 4 hari, berarti kan tinggal 8 hari ya. Berarti ini 8 hari di bulan apa? Di bulan Agustus ya. Nah, jadi pertemuan ketiga kalinya adalah pada tanggal ya 8 Agustus 2018 ya. Bisa dipahami adik-adik ya? Oke. Berikutnya ada soal cerita. SD Maju Jaya akan mengadakan kegiatan kunjungan ke SMP Internasional. Terdapat 3 kelas yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Dengan rincian, kelas pertama 50 siswa, kelas kedua 45 siswa, dan kelas ketiga 80 siswa ya. Wali murid bermaksud membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Ada berapa maksimal siswa pada setiap kelompok? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang keduanya, ada berapa jumlah kelompok yang terbentuk di masing-masing kelas ya? Nah, di sini kita lihat dulu ya, yang ditanyakan itu apa ya, supaya kita bisa menentukan soal ini soal EPB atau KPK ya. Nah, di sini ada kata-kata berapa maksimal ya, berapa maksimal terus ya. Terus di sini ada kata-kata juga akan membagi siswa ya kan. Terus di sini juga ada kata-kata berapa jumlah kelompok ya yang terbentuk ya. Berarti ini adalah kita menyuruh membagi sama banyak ya. Kalau menyuruh membagi sama banyak, ini sudah pasti soal EPB ya. Nah, cara mengerjakannya seperti apa? Yuk kita bahas. Untuk mengerjakan nomor 1, kita harus mencari EPB dari 45 ya, 50 dan juga 80 ya. Nah, cara mencari EPB-nya bagaimana? Nah, kita coba cari satu angka yang paling besar ya, yang bisa membagi ketiga angka ini ya. Di sini kalau kita lihat adalah kelipatan 5 ya. Nah, berarti kita bisa membaginya dengan angka 5 ya. Kita bagi semua, kita sederhanakan semua dengan angka 5 ya. Di sini berarti kita lihat untuk 45 kalau dibagi 5 adalah 9 ya. Lalu 50 kalau dibagi 5 adalah
10 ya. Sedangkan kalau 80 dibagi 5 ya 16 ya. Lalu berikutnya di sini angka yang berderetnya adalah 9, 10 dan 16 ya. Nah, angka 9, 10 dan 16 ini tidak bisa dibagi ketiga-tiganya ya. Yang bisa dibagikan hanya 10 dan 16 ya. Karena kita hanya mencari EPB ya, maka sudah cukup ya. Berarti di sini EPB-nya adalah angka yang berdiri ini ya. Berarti untuk nomor 1 ya, maksimal siswanya adalah maksimal siswa sama dengan 5 orang per kelompok ya, per kelompok. Lalu yang kedua ya, ini jumlah siswa setiap kelompok yang terbentuk. Berarti ya untuk kelompok ya, kakak hapus dulu. Untuk kelompok 1 ya, berarti di sini kan 50 banyaknya ya. Berarti 50 dibagi 5 ya. Berarti ada 10 orang ya. Lalu kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2 di sini kan ada 45 orang ya. Berarti 45 dibagi 5 berapa? 9 orang ya. Dan untuk kelompok 3 ya, itu berarti 80 dibagi 5 ya. Berapa? 16 orang ya. Jadi seperti itu adik-adik untuk cara mengerjakannya ya. Jika belum paham silahkan ditonton lagi videonya ya. Nah, kita coba buktikan dengan font faktor ya, apakah benar EPB-nya adalah 5 ya. Nah, kita coba cari pohon faktornya di sini ya. Untuk yang 45 dulu ya. 45 itu kan berarti 45 dibagi 2 nggak bisa ya. Dibagi 3 ya, berarti 15. 15 dibagi 3 adalah 5 ya. Berarti di sini untuk yang 45 adalah 3 pangkat 2 dikali 5 ya. Lalu berikutnya yang 50 ya, di sini dibagi 2 bisa ya, yaitu 25 ya. 25 dibagi 3 bisa? Tidak bisa ya. Langsung dibagi 5. 25 dibagi 5 adalah 5. Berarti di sini adalah 2 dikali 5 pangkat 2 ya. Lalu berikutnya yang 80 ya. Kita bagi 2 bisa ya, yaitu 40. 40 bagi 3 bisa? Tidak bisa, bagi 2 ya. 40 bagi 2 adalah 20 ya. 20 bagi 2 adalah 10. Lalu 10 bagi 2 adalah 5 ya. Berarti di sini 2 pangkat 4 ya dikali 5 ya. Dan kita tahu yang namanya FEB yaitu bilangan yang sama pangkat terkecil ya. Nah, berarti di sini bilangan yang sama yang ada ketiga-tiganya berarti kemana? 5 ya. Nah, di sini berarti 5 ya. Dan di sini untuk pangkat terkecilnya adalah pangkat 1. Berarti EPB-nya sama dengan 5 ya. Sama ya adik-adik jawabannya? Oke, terserah mau pakai cara yang mana. Nah, di sini ada soal lagi ya. Diketahui kelas 2 ya. Di kelas 2 SD maksudnya. Di kelas 2 SD, Fania mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia ya. Pelajaran bahasa Indonesia setiap 3 hari sekali ya. Bu Guru mengajar bahasa Indonesia setiap 4 hari sekali. Apabila Bu Guru mengajar di kelas Fania pada 20 Juli 2018, pada tanggal berapa Bu Guru akan mengajar kembali di kelas Fania ya. Sebelum mengerjakan soal kita harus tahu dulu ya. Nah, yang diminta pada soal ini adalah mencari EPB atau KPK kan gitu ya. Nah, di sini indikasinya ada ada kata-kata tanggal berapa lagi ya. Pada tanggal berapa lagi gitu ya. Terus mengajar kembali ya. Berarti ini kan artinya menanyakan waktu terdekat gitu ya. Menanyakan waktu terdekat. Nah, berarti kalau ini indikasi bahwa soal ini adalah soal KPK ya. Nah, caranya kita langsung mengerjakan KPK-nya dulu ya. KPK dari berapa? KPK dari 3 dan 4.
ya. Nah, cara mudahnya karena di sini adalah angkanya satuan ya, dan kedua-duanya tidak bisa dibagi ya. Berarti langsung saja kita kali. Berarti 3 dikali 4 sama dengan berapa? 12 ya. Nah, di sini Bu Guru kan mengajar Fania itu pada tanggal 20 Juli 2018 ya. Maka ditambah 12 hari ya. 12 hari didapat dari mana? Dari KPK-nya ya kan. Nah, berarti 20 ditambah 12 adalah 32 kan ya. Di sini berarti di sini kita lihat kalau bulan Juli ini ya, bulan Juli ini kan banyaknya adalah 31 hari ya kan. Nah, sedangkan ya di sini dimulainya pada tanggal 20. Berarti dari tanggal 20 ke tanggal 31 itu berapa hari? Berarti kan 11 hari ya. Nah, berarti yang terpakai di bulan Juli dari KPK ini adalah 11 hari. Berarti 11 hari ya di bulan Juli ya kan. Lalu ditambah, nah setelah bulan Juli bulan apa? Bulan Agustus. Kita lihat KPK-nya 12, sudah dipakai 11. Berarti sisa berapa? Sisa 1 hari ya. 1 hari di bulan apa? Di bulan Agustus ya kan. Nah, berarti tanggal mengajarnya adalah tanggal 1 Agustus 2018 ya. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Kalau belum paham silahkan diputar lagi videonya sampai paham ya.